Kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi. Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non-pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik atau AP, Kasner Sirumapea, Kantor Akuntan Publik atau KAP, Tanubrata Sutanto Pahmi Bambang dan rekan, member of BDO Internasional, juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Lantas bagaimana kronologi awal kisruh laporan keuangan ini hingga akhirnya maskapai pelat merah ini dikenakan sanksi? Berikut seperti dirangkuman oleh sumber-sumber Google yang saya dapatkan. Pada tanggal 2 April 2019, disinilah awal mula kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebanyak 18,5 juta US dollar. 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Khairil Tanjung dan Doni Oskaria atau saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan Wi-Fi yang belum dibayarkan. Tanubrata Sutanto Pahmi Bambang dan rekan atau member of BDO Internasional. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kemenku masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK minta BEI lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2019, penjelasan Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Pada tanggal 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar, dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatat utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Pada tanggal 21 Mei 2019, DPR panggil manajemen Garuda Indonesia. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 4 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askara Danadi Putra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239